Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Konten nyinyir ini memang sejak tahun 2010-an itu seperti memiliki tempatnya sendiri. Sejak sosial media ini terus kemudian menjadi orang bisa berkomentar dan mereka ini bisa melampiaskan semua rasa yang mereka miliki. Nah, ini sepertinya memang menempati satu posisi sendiri. Dan ini harus diisi dengan seseorang yang juga harus nyinyir juga. Dan ini memang sudah, kalau menurut pengamatan saya nih, dari dulu itu ada slot-slotnya. Almarhumah Julia Perez termasuk salah satunya, Mbak DP itu dari dulu kan sampai berantem tuh. Terus kemudian ada Nikita Mirzani yang akhirnya juga menempati posisi itu tadi. Dan itu ada Barbie Kumalasari kemarin sempat, dan akhirnya ini memiliki pendatang baru yang masih muda, Denis Syarista. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat dari konten YouTube-nya, dulunya tuh jualan bunga, jadi YouTuber juga, dan ternyata sekarang dia memilih karir untuk menuju ke sini ini tadi nih, menjadi salah satu presenter kenyinyiran. Orang-orang yang memang dia mengomentari sesuatu tapi dengan cara yang unik ala emak-emak yang saya lihat ini diminati banget, karena ya namanya emak-emak ya, kesibukannya banyak, semua riuhan dalam hari itu, terus rasanya ngelihat sesuatu itu kalau nggak dikomentarin rasanya kurang. Jadi it's okay, dan ini adalah pekerjaan. Sehingga kalau menurut saya, Denis Syarista di sini adalah satu orang yang berbakat, yang memang cocok banget nyemplung di sini. Melihat perseteruannya dengan Uya Kuya, terus kemarin juga sempat sama Lucinta Luna cuman ngomentarin ya, Dewi Persik yang sampai sekarang ini. Tapi sebenarnya kita pengen tahu karirnya dia ini akan kayak apa sih. Nah, setelah kemarin itu, ini kayaknya dia jadi insaf terus minta maaf sama Uya Kuya karena mungkin mendengarkan ramalan saya. Nah, setelah itu terbuka hatinya dan terus kemudian datang meminta maaf, dan akhirnya mereka sekarang berbaikan. Nah, kira-kira nanti ke depannya dia ini akan seperti apa? Denis Syarista ini akankah dia ini bisa survive di dunia hiburan Indonesia yang kalau menurut saya ini nggak gampang loh, susah loh. Kita akan lihat nanti akan seperti apa melalui kartu ini. Nah, yang pertama ingin saya katakan adalah untuk semua yang sempat sebel sama dia dan sebagainya, si Denis Syarista aka ini kalau orang bilang Denis Cadel ya, karena tapi saya nggak suka menggunakan kata cadel tuh, karena saya dulu punya adik saya juga seperti itu, terus di istilahnya dibully sampai terus nangis gara-gara kata-kata cadel. Jadi kita sebut Denis Syarista ini, dia tuh sebenarnya kepribadiannya aslinya tuh nggak begitu. Kalau yang saya lihat, dan saya lihat dari kartu, ini hanya persona. Ini adalah sesuatu yang dia ingin tampakkan, dan orang itu melihat akan seperti apa. Sehingga orang ini akhirnya dapat yang dia kirimkan, message yang dikirimkan ini ternyata tertransmisikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh para pemirsanya. Dan akhirnya memiliki penggemar yang ini kalau menurut saya ini bertambah setiap saat. Sama seperti Nikita Mirzani, sama seperti DP, dulu juga ada almarhumah Julia Perez. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang positif sekali yang saya lihat. Dan semoga nggak terus jadi beneran kayak ya, kenyataannya itu tadi. Mungkin kalau nanti kesempatan ketemu kita akan lihat aslinya ini seperti apa. Nah, ini adalah satu hal yang wajar di dunia hiburan, karena Master Deddy Corbuzier juga dulu itu terkenalnya dia galak. Orangnya itu ya sekarang pun galak ya, tapi kita akhirnya mengungkap sisi humor yang ada. Nah, Deddy Corbuzier itu contoh yang asli sama munculnya di TV atau di YouTube itu plek-ketiplek sama. Tapi kalau Denis kayaknya mungkin dia aslinya lebih lembut ya orangnya. Kalau dilihat tuh kan dia ya, masa segalak itu gitu loh. Kalau dilihat dari semuanya ini, kalau DP kan memang wajahnya tuh serem kayak gitu. Nikita Mirzani juga galak kayak gitu. Kalau Denis Syarista ini kayaknya dia tuh kan ya cantik tapi kalem gitu. Jadi walaupun nggak cocok tapi akhirnya dia berhasil, dan dengan semua upayanya personanya ini diterima dengan baik oleh pemirsanya. Nah, untuk kalian semua yang menonton orang-orang ini tadi, ingat loh ya bahwa apapun ini tadi itu adalah apa yang ingin disampaikan. Dan memang terkadang sesuatu itu tadi memang adalah sebuah komoditas yang ingin orang lain ini tadi dapat terima dan menyampaikan pesannya. Nah, yang berikutnya adalah dia ini pinter memilih positioning, karena buat jadi seperti itu tuh sedikit sekali yang berani dan mau. Oke, dihujat sama banyak orang awalnya. Ini adalah sesuatu yang nggak gampang. Dan ini adalah satu hal yang kalau menurut saya butuh satu ketebalan iman mental dan bukan iman ya, ketebalan mental yang luar biasa untuk bisa menerima ini tadi. Apalagi bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Nah, ini adalah satu positioning yang sebenarnya tepat,
kalau ternyata bisa dilakoni dengan baik, ini memiliki satu potensi yang luar biasa, tapi ini memang sangat-sangat susah. Kenapa begitu? Karena ini sangat-sangat berbahaya kalau ternyata nanti kita akan dipermasalahkan secara hukum, atau terus kemudian orang jadi tersinggung, jadi malah balik sama kita, atau dikomentarin sama orang lain. Nah, dari ini tadi, kalau menurut saya sih sebaiknya dia memiliki satu conscience atau kesadaran bahwa apa yang dipilih ini memang apa yang dia inginkan. Jangan sampai ini diarahkan oleh orang, dia menjalani ini, dan terus kemudian dia ternyata nanti sampai di titik di mana akhirnya harus terjerumus dengan itu tadi. Kita lihat beberapa orang yang akhirnya masuk ke bui dan sebagainya, karena dia akhirnya tidak tahu cara atau teknik untuk masuk ke konten nyinyir ini tadi. Dan kalau dibilang smart orangnya, dan dia ini mungkin karena businesswoman dia ini smart, dan terus kemudian orangnya berani juga, dan kalau saya lihat ada nekatnya. Walaupun mungkin ini satu hal yang kalau menurut saya jarang dimiliki oleh orang lain, adalah nyali untuk tadi itu loh, ngomentarin orang, terus kemudian dia ini akhirnya dikomentarin balik sama orang lain ini tadi. Nah, mungkin kalau seandainya dia ini mengarah ke menjadi seseorang yang mungkin kritis, kalau politik kan itu beda hal tapi kalau di dunia hiburan ini tadi, melihat dia ini melakukan itu tadi, mungkin saya punya saran kalau konten YouTube-nya ini komentarin video-video atau seperti itu, seseorang yang mungkin nggak tersinggung kalau dikomentarin ini tadi, tapi apapun ini kita suka dan selalu membuat penasaran, karena yang unik ini adalah kalau ngomentarin itu dengan kata-katanya yang dia ngomong itu nggak bisa, itu membuat orang ini gemes-gemes, kayak yang dimaksudnya apa sih kata-katanya. Nah, ini membuat orang itu jadi, selama ini konten nyinyir kalau ketemu kan mengucapkannya biasa, tapi kalau diucapkan dengan kecadelan yang kayak diucapkan ini rasanya tadi itu. Tapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang tidak untuk semua orang. Artinya apa? Kontennya tidak untuk semua orang. Yang mencerna ini itu adalah orang-orang yang memang harus mau berpikir, mau untuk mengetahui, membaca dengan teliti, mendengarkan dengan baik, dan dari awal sampai akhir jangan di stop. Akan bahaya kalau cuman nge-cut atau nge-framing kata-kata si Dennis ini tadi. Kita harus nonton dari awal sampai akhir. Usia juga penting. Ini jangan sampai ditonton oleh anak-anak kecil, terus kemudian meniru dia seperti itu. Dan bahayanya di YouTube ini memang susah untuk ada restriction untuk orang-orang kecil. Ini bukan anak kecil umur 10 tahun ke bawah tapi kebayang nggak, umur 10 hingga 17 tahun, ini seseorang yang mungkin kesadarannya belum penuh untuk bisa menerima satu hal yang mungkin dia tonton, meniru itu karena harapannya akan mendapatkan perhatian. Dennis mendapatkan perhatian, jelas. Kalau buat saya harus hati-hati. Mungkin memang harus diberikan sebuah disclaimer kayak dikasih tahu kalau ini adalah, atau mungkin boleh ditonton oleh siapa, apapun kata-kata saya tujuannya apa dan sebagainya. Mungkin Dennis harus menyampaikan itu agar nggak apa yang terjadi dan apa yang dilihat oleh orang ini akan ditirukan. Nah, untuk mengawasi komen-komen yang ada di dalamnya itu juga harus dilakukan. Jadi kalau menurut saya, kalau mau di sini, Dennis ini sudah menempuh satu jalan yang cukup baik, tapi kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, ini akan kalau menurut saya sangat-sangat berbahaya. Sehingga kalau buat saya Dennis ini mungkin harus punya lawyer yang lumayan bisa memberikan advice, kira-kira kata-kata yang dipilih akan seperti apa yang harus dikatakan atau dikomentari saat dia nanti melakukan itu, dan juga mungkin saja tim yang akan nggak menyarankan dia untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Contoh kalau menurut saya kemarin Dinar Candy itu sampai akhirnya melakukan itu tim yang menyuruh, terus kemudian mungkin dia akhirnya melakukan itu dan terjadilah apa yang sekarang ini terjadi. Nah, harapannya adalah apapun pilihannya, ini harus dilakukan dan dipilih dengan hati-hati. Dan kalau boleh saya bilang, dia akan bisa memiliki kesuksesan, karirnya bisa panjang, asalkan dia akan rebranding. Nikita Mirzani kan juga seperti itu. Dia akhirnya rebranding. Sampai akhirnya dia orang menyebutnya dengan nyai. Orang-orang ini memiliki satu kepercayaan tertentu. Sama kayak misalkan orang kalau mau klarifikasi datang ke podcast Deddy Corbuzier. Nah, orang-orang ini kalau misalkan mereka memiliki satu keinginan untuk didukung oleh wanita-wanita mama se-Indonesia, datanglah ke Nikita Mirzani. Ini adalah satu hal yang bisa ditempuh, tapi tetap harus hati-hati menempuhnya. Tapi ingat, harus tetap, ini adalah satu hal yang paling penting di sini, know where
to stop atau know when to stop. Jadi kapan harus berhenti, ini adalah satu hal yang penting. Saat misalkan nanti dia berseteru dengan seseorang, kalau ternyata dia nggak tahu kapan ini harus stop, yang ditakutkan adalah collateral damage. Jadi kayak sesuatu yang terjadi, tapi di luar apa yang ditujukan ini tadi. Dan jika ini terjadi, itu nggak bisa dikontrol. Biasanya ini akan seperti bola salju. Yang saya takutkan ini sangat mungkin akan terjadi, maka daripada itu yang tadi di awal, tim harus ada, lawyer harus ada, ini harus benar-benar dicukupi. Karena kalau tidak, pasti akan susah sekali. Sekarang nilai endorse-nya dari 500.000 sampai ke 15 juta. Dan dengan ini semua, kalau saya bilang, tetap thanks to Papi Uya. Kalau saya bilang sih segimana-gimananya, tetap ya. Kayak dulu Syahrini itu lewat Mas Anang terus jadi terkenal. Mungkin banyak lah artis-artis, saya pun juga dibantu Deddy Corbuzier di The Master, akhirnya jadi terkenal. Nah, kalau menurut saya, Dennis Syahritza ini kalau nggak ketemu Uyaku, ya mungkin nggak akan seterkenal sekarang. Jadi, dia tetap harus hati-hati, mungkin harus selalu sungkem, minta advice ke Papi Uya ini tadi. Apapun ini, Uya-Kuya ini, kalau saya bilang, the next-nya mungkin di versi yang berbeda, di zaman yang berbeda, the next-nya Helmi Yahya, the king of content creator. Jadi kayaknya nggak ada seorang pun yang bisa menyetop Uya-Kuya. Dan kalau menurut saya dia sudah melewati jalur yang tepat. Ada baiknya mungkin Dennis bergabung ke manajemen Uya-Kuya setelah minta maaf, karena kayaknya karirnya akan lebih bersinar jika mereka ini, jika ternyata Dennis ini mungkin sungkem terus kemudian bisa diarahkan menuju kemana. Nah, ini tadi adalah apa yang bisa saya sampaikan buat Dennis Syahritza. Siapa tahu didengarkan lagi seperti kemarin. Dan setelah mendengarkan, seperti tadi saya bilang, setelah mendengarkan terus terbuka pintu hatinya, merasa menyesal, minta maaf sama Uya-Kuya. Tapi all the best untuk Dennis, selamat datang di dunia hiburan Indonesia dan menempati tahta barunya ini tadi. Tapi ingat apa yang dikatakan, diucapkan dan dilihat di konten Dennis, jangan langsung ditiru. Atau ya merasa kalian setuju, terus oke, terus meniru personanya ini tadi. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita tonton belum tentu seperti itu kenyataannya. Dan apapun yang ternyata itu nyata, belum tentu akan sesuai dengan diri kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.